Selamat malam semuanya. Di sini saya coba sharing sedikit ya tentang penggunaan ChatGPT. Materi ini saya dapatkan dari pelatihan Rumah Belajar Guru ya, tentang pelatihan penggunaan ChatGPT dan Canva. Cuma di sini saya akan menjelaskan hanya tentang ChatGPT ya. Untuk nanti proses pendaftaran untuk bisa menggunakan ChatGPT saya akan jelaskan di akhir video. Oke. Untuk pengenalan dulu, jadi ChatGPT ini adalah sebuah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang berfungsi untuk melakukan interaksi dalam percakapan berbasis teks. Jadi kita bisa saling interaksi ya, baik itu untuk menanyakan suatu pertanyaan dan lain sebagainya. Oke, di sini untuk secara garis besar, GPT itu bisa digunakan untuk kita bertanya ataupun melakukan suatu perintah. Di sini pertanyaannya bisa apa, siapa, berapa, bagaimana, di mana, kapan, dan kemana. Lalu untuk perintahnya bisa buatkan, terjemahkan, tuliskan, berikan, carikan, urutkan, dan bandingkan. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Misalkan di sini ChatGPT akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum ya. Misalkan di sini saya ada soal IPA dan soal IPS. Misalkan yang pertama apa yang dimaksud dengan hewan amfibi. Nah, ini kita bisa langsung ketikkan di ChatGPT-nya atau kalau di sini saya copy saja ke ChatGPT-nya. Jadi di sini saya akan menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan hewan amfibi. Lalu di sini ChatGPT-nya akan secara otomatis menjawab pertanyaan saya bahwa hewan amfibia adalah kelompok hewan yang dapat hidup di dua lingkungan yang berbeda. Jadi ChatGPT menjelaskan pengertiannya. Namun selain itu ChatGPT juga secara lengkap ya memberikan kita contoh hewan amfibi dan penjelasan tambahan tentang hewan amfibi. Jadi melakukan jawaban yang lengkap seperti itu ya. Kalau kita biasanya searching di Google, kita biasanya memilih mana artikel jurnal yang menjelaskan tentang hewan amfibi, namun di sini ChatGPT langsung memberikan jawaban yang otomatis. Oke. Lalu misalkan lagi contohnya, pertanyaan kedua, sebutkan ciri-ciri penderita anemia. Ya, oke. Nah, ChatGPT di sini akan langsung memberikan jawaban bahwa pertama penjelasan dulu ya, anemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan kekurangan atau rendahnya sel darah merah. Ada ciri-cirinya, ada kelelahan, kelemahan, lalu sesak nafas, pusing dan pingsan, kulit pucat, jantung berdebar, kelemahan otot, gangguan konsentrasi, perubahan mood, dan sebagainya. Ya. Jadi memberikan jawaban yang to the point sekaligus lengkap ya tentang ciri-ciri penderita anemia. Lalu ini tentang biologi. Lalu misalkan di sini saya punya soal tentang kimia, reaksi kimia pembentukan garam. Ya. Mungkin kalau pengetahuan umumnya kita adalah pembentukan garam itu terbentuk dari reaksi asam dan basa ya. Jadi di sini reaksi kimianya terjadi saat pembentukan garam biasanya melibatkan asam dan basa. Dalam konteks ini, garam mengacu pada senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi antara kation dari basa dan anion dari asam. Jadi di sini tidak hanya definisi, tapi di sini reaksi ChatGPT juga memberikan contoh ya. Contoh pertama ada pembentukan garam natrium klorida, lalu ada pembentukan garam kalsium nitrat beserta rumus kimianya ya, reaksi kimianya. NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Jadi di sini jawaban dari ChatGPT sudah sangat lengkap ya. Kita menanyakan reaksi kimia, tapi di sini sudah ChatGPT menjelaskan definisinya ya, lalu contoh-contohnya dan sebagainya ya. Ini untuk soal IPA ya. Bagaimana dengan soal IPS? Saya juga di sini ada 3 soal, misalkan di sini ciri-ciri masyarakat majemuk. Silakan diketikkan. Ini saya new chat aja ya. Ini new chat. Ini untuk yang IPS, jelaskan ciri-ciri masyarakat majemuk. Nah, di sini ChatGPT menjelaskan dulu definisi dari masyarakat majemuk. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari beragam sosial, budaya, etnis, agama, dan latar belakang. Lalu di sini ChatGPT menjawab pertanyaan kita tentang ciri-ciri masyarakat majemuk. Ada keragaman, pluralisme, interaksi dan kontak antar budaya, ketergantungan, hak asasi, pendidikan multikultural, konflik dan tantangan,
Oke, jadi ada 7 ciri-ciri masyarakat majemuk yang ditampilkan oleh ChatGPT. Konflik dan tantangan. Nah, di sini ChatGPT-nya sedang loading. Ya. Ciri-ciri di atas memberikan gambaran umum tentang masyarakat majemuk. Namun perlu diingat bahwa setiap masyarakat majemuk memiliki konteks dan karakteristik. Jika menurut kita sudah cukup ya untuk jawabannya, bisa di stop generating ya. Oke, saya biarkan dulu sampai selesai untuk jawabannya. Dan konteks sosial politik. Ya, jadi definisi, lalu jawaban dari pertanyaan kita tentang ciri-ciri masyarakat majemuk, lalu ada penjelasan tambahan ya. Oke, baik. Lalu misalkan di sini lagi, kenapa Jepang menyerah pada sekutu? Ya. Kenapa Jepang menyerah pada sekutu? Lalu di sini ChatGPT-nya menjawab bahwa Jepang menyerah pada sekutu ada beberapa alasan ya. Yang pertama ada bom atom, yakni di tanggal 6 dan 9 Agustus di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu ada kelemahan militer, jadi kekalahan militer Jepang ya. Lalu ada blokade ekonomi, jadi sekutu memblokade ekonomi terhadap Jepang, lalu keputusasaan politik dan sosial, dan tekanan sekutu ya. Dan di sini ChatGPT juga memberikan penjelasan lainnya terkait dengan alasan kenapa Jepang menyerah kepada sekutu. Ya. Terakhir, misalkan contohnya untuk yang IPS, apakah inflasi suatu negara berkaitan dengan ekonomi ya? Kita tanyakan kepada ChatGPT, apakah inflasi itu berdampak kepada perekonomian masyarakat? Dijawab langsung dengan ChatGPT. Jadi pertanyaan apakah yang memerlukan jawabannya ya atau tidak juga dijawab oleh ChatGPT. Ya, di sini inflasi juga memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Misalkan di sini ada menurunnya daya beli, lalu ketidakpastian dan penurunan investasi, merugikan pendanaan dan tabungan, pengaruh terhadap distribusi pendapatan, dampak kebijakan moneter, dan di sini diberikan penjelasan tambahan ya, bahwa tingkat inflasi itu dapat dianggap sebagai bagian normal dari perekonomian sehat. Namun di sini ChatGPT menjawab bahwa inflasi yang tinggi dan tidak terkendali lah yang nanti akan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat. Seperti itu ya. Jadi di sini ChatGPT bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan umum. Namun tidak hanya berhenti di situ saja, ChatGPT juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan eksak, pertanyaan hitungan. Misalkan di sini pertanyaan tentang matematika ya. Tentukan nilai rata-rata dari bilangan. Nah, di sini pertanyaan tentang statistik dasar tentang nilai rata-rata. Apakah respon dari ChatGPT ya? Tentukan nilai rata-rata dari bilangan 4785898. Yang kita hitung itu harus kita jumlahkan dulu, baru kita bagian dengan banyak bilangan. Seperti di ChatGPT ini, dia memberikan penjelasan singkat bahwa untuk mencari rata-rata itu kita jumlahkan dulu semua bilangan, dan kemudian kita bagi hasil penjumlahan itu dengan jumlah bilangan ada. Jadi di sini ChatGPT tidak hanya memberikan perhitungan langsung, tapi juga memberikan pendahuluan ya, penjelasan awal tentang bagaimana cara mencari rata-rata, dan ini sangat membantu ya untuk dijadikan sebagai asisten belajar ya. Jadi tidak hanya cara tapi juga penjelasan. Dan di akhir setelah pendahuluan lalu cara menghitung, ChatGPT juga memberikan kesimpulan ya. Biasanya kalau di matematika itu kesimpulan dari jawaban akhir itu dituliskan di akhir jawaban kita. Ya. Oke, misalkan lagi yang lebih kompleks ya, yang lebih sulit itu mengenai akar-akar suatu persamaan kuadrat. Ya, kita coba tanyakan ke ChatGPT, tentukan nilai akar dari x kuadrat plus 5x plus 6. Di sini ChatGPT belum bisa untuk melakukan input ya terhadap simbol matematik yang lebih kompleks, misalkan pangkat 2 dan sebagainya. Jadi kita nuliskan simbol Excel saja ya. X lalu tanda topi 2 plus 5x plus 6. Nah, di sini ChatGPT
secara lengkap sekali memberikan dua cara ya untuk mencari rumus kuadrat, yakni melalui faktor dan rumus kuadrat ya. Yang faktor ini bisa menjadi dua kurung ya, dipisah menjadi dua buah kurung, x plus 2 dan x plus 3 ya. Jadi ini faktor dari x kuadrat plus 5x plus 6. Nah, dari faktorisasi ini kemudian dipecah menjadi 2, x plus 2 sama dengan 0, sehingga akar yang pertama adalah x sama dengan min 2, lalu akar yang kedua itu adalah x plus 3 sama dengan 0, dan x sama dengan min 3. Dan ChatGPT juga memberikan, selain tahap-tahapan perhitungan ini, ChatGPT juga memberikan kesimpulan akhir, yakni akar persamaan x kuadrat plus 5x plus 6 adalah x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3. Nah, selain itu, selain cara faktorisasi juga, ChatGPT juga memberikan cara yang kedua, yakni cara rumus ABC ya, yang kita kenal sebagai umumnya rumus ABC, dengan metode rumus kuadrat ya. Dalam hal ini menggunakan rumus x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Jadi ini belum bisa ini ya, tampilan rumus yang pecahan penyebutan pembilang atas bawah ya, tapi ini masih sangat sederhana tampilannya. Dan di sini ChatGPT secara otomatis langsung bisa menentukan ya, nilai A-nya itu 1, B-nya itu 5, dan C-nya itu 6. Itu dimasukkan ke rumus ABC ini, min 5 plus minus 5 pangkat akar dari 5 pangkat min 2 min 4 kali 1 kali 6 per 2 kali 1. Dan hasil akhirnya itu nanti ada 2. Ada min 5 plus 1 per 2 dan min 5 min 1 per 2. Dan hasilnya sama ya, min 2 dan min 3. Sehingga nanti akarnya itu dengan dua cara ini itu menghasilkan nilai yang sama, x sama dengan min 2 dan x sama dengan min 3. Jadi ini sangat efektif sekali untuk yang belajar ya, karena ChatGPT secara lengkap memberikan tahapan, cara menghitung, sekaligus caranya bagaimana, sekaligus kesimpulan untuk jawaban seperti ini. Misalkan di sini saya punya soal fisika juga ya. Dan ini yang menarik ya dari ChatGPT ya. Coba sebelum kita copy, kita lihat dulu bahwa di soal ini tuh menggunakan rumus energi kinetik ya. Massa setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Namun di sini yang unik itu adalah bahwa di sini soalnya sengaja untuk di input 5 ton deteksi ya, untuk mengubah terlebih dahulu ton ke satuan internasional yakni kilogram ya. Kita coba, kita input di sini, lalu kita jawab. Nah, jadi di sini yang menarik adalah bahwa ChatGPT itu menyadari bahwa massa, yakni dalam bentuk 5 ton itu diubah dulu ke kilogram. Ini hal yang menarik ya, karena ChatGPT-nya tahu secara otomatis untuk mengubah terlebih dahulu satuannya menjadi kilogram. Dan di sini dia ada pendahuluan dulu. Untuk rumusnya energi kinetik sama dengan setengah kali massa kali kecepatan pangkat 2. Lalu diubah dulu ya. 1 ton sama dengan 1000 kg menjadi 5.000 kg. Lalu dimasukkan ke rumus energi kinetiknya. Setengah kali massa kali kecepatan, sehingga setelah perhitungan hasilnya adalah 1.562.500 joule ya. Mega ya, joule atau 1,15625 megajoule. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat menarik sekali di sini bahwa ChatGPT itu tahu untuk mengubah terlebih dahulu satuannya. Oke, misalkan di sini saya sengaja di sini membuat soal tentang energi potensial. Namun di sini yang menarik adalah untuk massa dari buah kelapanya itu tidak disediakan di soal, supaya kita bisa mengecek ya ke ChatGPT-nya itu apakah ChatGPT juga menyadari bahwa ada variabel atau unsur yang hilang dari perhitungan. Coba kita tanyakan ke ChatGPT. Sama, bahwa ChatGPT juga memberikan pendahuluan rumus. Nah, di sini yang menarik adalah bahwa ChatGPT juga menyadari massa itu harus ada. Massa dijelaskan di sini dulu ya. Satuan dari massa kilogram, gravitasi itu meter per second kuadrat, lalu ketinggian itu meter. Dan di sini, nah, ChatGPT menyadari ya, ada yang menarik di sini. Dalam kasus ini tidak diberikan massa buah kelapa, sehingga kita tidak dapat menghitung energi potensial secara tepat. Nah, makanya di perhitungan di bawahnya ChatGPT itu
mengkosongkan nilai masanya. Dan yang menarik adalah bahwa ChatGPT itu mengasumsikan bahwa massa buah kelapanya 2 kg. Dan menarik sekali ya, dia menyadari bahwa masanya itu tidak ada, kemudian mengasumsikan atau memberikan nilai secara random ya, bahwa masanya 2 kg supaya kita bisa menentukan energi potensialnya. Dan ini hal yang menarik ya, untuk perhitungan yang di sini fisika, yang harus konversi satuan dia melakukan untuk ChatGPT-nya, dan untuk perhitungan yang tidak atau tidak lengkap ya, satuan ada unsur yang hilang, juga ChatGPT menyadari hal tersebut ya. Ini hal yang menarik ya untuk dipelajari tentang ChatGPT ini. Oke, baik, selanjutnya selain tadi adalah soal umum ya, soal umum, pertanyaan umum, lalu soal perhitungan, ada juga mengenai literasi ya. Misalkan di sini mengenai bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, mengenai artikel tentang kesehatan wajah. Kita akan meminta ChatGPT untuk memberikan kita artikel mengenai kesehatan wajah. Buatlah artikel tentang kesehatan wajah. Baik, di sini ChatGPT memberikan artikel kesehatan wajah tentang menjaga kecantikan dan kesejahteraan kulit. Di sini ChatGPT memberikan uraian awal, wajah adalah cerminan dari kesehatan dan kecantikan seseorang, kulit juga yang sehat dan terawat akan mencerminkan keadaan fisik yang baik serta memberikan kepercayaan. Nah, di sini ChatGPT juga menariknya memberikan tips ya sederhana untuk merawat kulit wajah, membersihkan wajah, menggunakan pelembab, perlindungan dari sinar matahari, hindari merokok dan alkohol, lalu ada perawatan tambahan, ada pengangkatan sel kulit mati, ada masker wajah dan sebagainya. Misalkan kita merasa bahwa artikel ini kurang bagi kita, maka kita bisa untuk meminta artikel yang lain ya, artikel tambahan, dengan cara kalau misalkan ini misalkan berhenti di jalan ya, bisa kita continue generating biar dia memberikan artikel yang lengkap. Misalkan saja ini berhenti di jalan, maka bisa continue generating. Oke, lalu ingat bahwa setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda, percaya dan awet muda. Oke. Nah, misalkan kita mau artikel yang lain ya dari kesehatan wajah ini, kita bisa klik yang regenerate response ya. Maka dia akan memberikan artikel yang lain. Nah, ini topik yang berbeda ya dengan tadi ya. Kalau tadi itu adalah menjaga kecantikan dan kesejahteraan kulit, kalau sekarang judulnya adalah menjaga keindahan dan kesehatan kulit Anda. Ya. Jadi dengan tema yang sama, tapi kita bisa mendapatkan dua artikel yang berbeda dengan judul yang berbeda, lalu dengan isi yang berbeda juga. Meskipun ya sepertinya ya hampir-hampir mirip ya, seperti itu ya. Oke, kita bisa memberikan respon juga ya, apakah artikel tambahan ini lebih baik atau bagaimana SIM ya. Oke, terus kita kalau misalkan masih kurang ya bisa regenerate response lagi ya. Ini saya continue aja, continue generating karena masih belum lengkap. Oke, mengolah stres, makan, hindari menggosok wajah terlalu keras. Kalau tadi mengelola stres sepertinya belum ada ya di artikel pertama. Iya, belum ada. Oke, seperti itu ya. Baik, kalau misalkan masih kurang, kita bisa regenerate response lagi untuk memberikan artikel yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Jadi bisa banyak sekali artikel ya dengan tema yang sama yang ditampilkan oleh ChatGPT. Baik, sambil menunggu selesai ChatGPT-nya, untuk yang ketiga misalkan di sini adalah tugas membuatkan puisi tentang ibu. Buatkan puisi tentang ibu. Oke, saya sambil tunggu ChatGPT-nya. Ini saya stop saja ya. Nah, oke. Setelah misalkan yang tadi buatkan puisi tentang ibu. Nah, di sini ChatGPT memberikan ibu, sang pencipta kasih tanpa batas. Ibu, engkau sosok yang mulia, di hati kami engkau tak tergantikan. Ya.
Jadi dengan cepat ChatGPT bisa memberikan contoh ya atau tulisan puisi tentang ibu. Jika masih kurang atau ingin puisi yang lain, bisa regenerate respon lagi ya. Ini puisi yang kedua tentang ibu juga, tapi dengan judul yang berbeda. Sang penyemai kasih, dalam detak jantungku yang paling dalam engkau hadir sebagai pilar kehidupan. Saya kira beda ya dengan puisi yang pertama. Oke, ya. Dan seterusnya. Ya. Menariknya kalau kita misalkan mau dalam versi bahasa yang lain bisa ya. Misalkan kita ingin puisi tentang ibu ini dalam bahasa Arab. Nah, kita bisa tambahkan keterangan di sini dalam bahasa Arab gitu ya. Itu juga bisa. Nah, ya. Dia akan menampilkan puisi tentang ibu dalam bahasa Arab ya. Ummi masdarul muhabbah mungkin ya. Ya ummi anta misbah hayati, engkaulah cahaya hidupku, misalkan ya, seperti itu ya. Dan seterusnya. Nah, ini sangat menarik juga ya untuk pembelajaran bahasa asing ya. Jika ingin berlatih memahami teks dalam bahasa asing juga bisa menggunakan teks ChatGPT ini. Oke. Lalu misalkan juga masih tentang tugas bahasa Indonesia. Ini tentang membuat naskah drama ya. Biasanya tugas akhir membuat suatu pementasan drama ataupun syuting film. Nah, bisa kita untuk mencari naskahnya di ChatGPT. Baik, di sini ChatGPT memberikan judul untuk dramanya adalah Langit yang Terbelah. Di sini yang menarik adalah bahwa ChatGPT memberikan keterangan ya tentang pemeran-pemerannya itu siapa saja nanti ya. Ada Arif, lalu dia sifatnya remaja, terlibat dalam kenakalan remaja. Oh, ini perannya ya. Lalu Rani, sahabat Arif sejak kecil, berusaha membantu dan mengubah perilaku Arif. Bapak dan Ibu Arif, lalu Denny, lalu polisi ya. Nah, di sini secara lengkap juga ChatGPT memberikan adegan ya. Adegannya di tempat mana, di kamar Arif, lalu suasananya ya, lalu percakapan-percakapannya, lalu adegan keduanya, adegan ketiganya, adegan keempatnya, adegan kelimanya ya. Misalkan ini belum lengkap, saya continue generating. Oke, nah jadi bisa jadi referensi ya untuk membuat drama yang berjudul yang bertema kenakalan remaja, seperti itu. Baik ya. Selain itu, misalkan kalau tadi tentang bahasa Indonesia, sekarang tentang bahasa Inggris ya. Misalkan di sini saya ingin mendapatkan tulisan pidato bertema lingkungan dalam bahasa Inggris. Ya, buatlah tulisan pidato bertema lingkungan dalam bahasa Inggris ya. Jadi titelnya Preserving Our Environment for a Sustainable Future, menjaga lingkungan kita untuk masa depan yang berkelanjutan ya. Nah, ada sapaan juga, ladies and gentlemen, honorable guests, respected teachers, and my fellow students. A very warm welcome of you today, Aisna. Jadi di sini sangat lengkap sekali ya. Nah, jadi bisa jadi referensi dalam pembuatan pidato ya. Dengan cepat ChatGPT bisa memberikan teks pidato. Kalau misalkan masih kita ingin teks yang lain, pidato yang lain, bisa kita regenerate response seperti itu. Ini tentang, kalau tadi tentang menjaga lingkungan untuk kehidupan yang berkelanjutan, sekarang tentang speech on environmental conservation ya, konservasi lingkungan. Nah, sama juga ya, ada sapaan. Lalu secondly, furthermore, additionally we need to foster collaboration and cooperation among governments. Nah, seperti ini ya. Jadi ada teks pidato tentang
lingkungan dalam bahasa Inggris, dan bisa dalam bahasa lainnya ya. Bahasa misalkan di sini saya coba di bahasa mungkin bahasa Jepang atau Mandarin mungkin ya. Nah, ini juga bisa ya. Seperti ini ya. Ada sapanya juga ya. Ya. Nah, ini sapaan juga ya tentang selamat pagi, lalu sore atau malam, siang atau malam. Nah, sama juga nanti bisa untuk bahasa-bahasa yang lainnya seperti itu ya. Oke, lanjut di sini bisa juga untuk sebagai asisten ya, sebagai Google Translate. Jadi kalau kita biasanya menggunakan Google Translate, bisa juga kita menggunakan bantuan ChatGPT ya. Misalkan di sini menerjemahkan suatu kalimat ya. Nah, misalkan dalam bahasa Inggris dan Jepang. Aku hari ini sangat merasa sedih. Ini adalah pertemuan terakhir kita bahasa Inggrisnya. Nah, jadi secara otomatis langsung ya. I feel really sad today. This is our last meeting. Kalau bahasa Jepangnya mungkin Kyo wa totemo kanashi desu. Kore ga watashi tachi no saigo no diai desu. Jadi secara otomatis ya. Jadi bisa sekali untuk ChatGPT ini sebagai AI yang membantu untuk belajar bahasa ataupun literasi seperti tadi ya, mencari bacaan, mencari pidato, mencari teks drama, dan literasi-literasi yang lainnya. Ya bahkan untuk misalkan OSIS misalkan mau untuk membuat surat ya, misalkan untuk buat surat izin kegiatan OSIS misalkan ya, OSIS misalkan konser ya, konser atau pentas seni ya, konser atau pentas seni saja mungkin ya, pentas seni akhir tahun misalkan seperti ini ya. Nah, ini juga bisa membuat surat dengan bantuan ChatGPT ya. Ada alamat, ada tanggal kepala sekolah, lalu alamat ya, dengan hormat, ada salam dengan hormat, tujuan kegiatan, lalu deskripsi kegiatan, lalu ada susunan tim panitia, anggaran, ya, mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah, dan harapan agar kegiatan ini bisa disetujui dan dilaksanakan. Seperti itu ya. Nah, jadi bisa digunakan juga untuk membuat surat, proposal, ya, dan sebagainya. Bahkan latar belakang makalah, ya, itu juga bisa dibuat dengan ChatGPT. Oke, singkat saja, nanti selanjutnya adalah jadi database yang perlu kita ingat ya, meskipun ChatGPT itu bisa menjawab pertanyaan tentang pertanyaan umum, literasi, eksak, dan sebagainya. Namun perlu diingat bahwa database ChatGPT itu hanya bertahan sampai September 2021 ya. Jadi kalau kita mau cari informasi yang terupdate sampai 2023 itu belum bisa. Misalkan di sini saya yang simpel saja mungkin ya. Siapa presiden Indonesia yang sekarang? Ya, sekarang maksudnya di tahun 2023 ya. Ya, siapa presiden Indonesia sekarang? Nah, ChatGPT langsung memberikan respons ya. Jadi sebagai model bahasa, ChatGPT itu tidak tahu ya tentang siapa presiden Indonesia saat ini karena updatean terakhir itu hanya sampai September 2021. Jadi menyarankan untuk mencari informasi yang melalui sumber berita terpercaya atau situs web resmi pemerintah Indonesia. Misalkan saya regenerate lagi ya. Mungkin ChatGPT punya jawaban lain? Kita coba. Nah, jika pada saat pengetikan informasi terbaru saya miliki adalah Presiden Indonesia adalah Joko Widodo, yang dikenal juga dengan Pak Jokowi ya. Namun perlu dicatat bahwa saya tidak memiliki informasi real time dan situasi politik dapat berubah setelah tanggal pemotongan pengetahuan saya pada September 2001. Nah, jadi tetap ya,
meskipun jawabannya tetap Pak Jokowi, tapi dia memberikan penjelasan bahwa ini real time-nya database dari 2 September 2021. Seperti itu ya. Ataupun kita menanyakan tentang peristiwa yang terjadi di dunia tahun 2023. Nah, sama juga ya, bahwa dia tidak bisa untuk memberikan informasi di dunia selama 2023 karena hanya sampai September 2021. Sebenarnya ada cara ya untuk kita bisa mendapatkan jawaban yang update di tahun 2023, tapi mungkin itu di video yang lain ya, akan saya buat video tersendiri. Oke, kita lanjut. Lalu selain tadi ya, untuk menjawab pertanyaan, ChatGPT juga bisa digunakan untuk mengurutkan atau membandingkan. Misalkan di sini urutkan 5 negara yang memiliki jumlah paling banyak penduduk paling banyak ya. Saya new chat. Urutkan 5 negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Misalkan, nah, karena tadi ya bahwa ChatGPT itu database-nya sampai 2021, maka datanya di sini dari tahun 2021 ya. Republik Rakyat Tiongkok, lalu India, lalu Amerika, Indonesia, dan Pakistan. Namun kalau kita lihat database yang terbaru ya, itu tidak real ya, karena sekarang itu India itu sudah menyalip Tiongkok sebagai negara penduduk terbanyak. India kalau di tahun sekarang ya, Tiongkok nomor 2, India yang sekarang. Seperti itu ya. Jadi kita perlu juga untuk mencari informasi yang terupdate ya, selain kita menanyakan ke ChatGPT. Lalu misalkan kita sebagai konten kreator sebuah YouTube, lalu kita ingin membuat skrip tentang review HP, naskah ya, tentang review HP, itu bisa menggunakan bantuan ChatGPT juga. Misalkan di sini pertanyaannya adalah bandingkan produk HP Apple dan Samsung. Ya. Nah, jadi kita bisa gunakan referensi ini untuk membuat naskah yang akan kita jadikan skrip ya, skrip untuk membuat konten. Dalam hal ini contohnya adalah review untuk membandingkan HP Apple atau iPhone dengan Samsung Galaxy. Dari desain, sistem operasi, fitur, kualitas kamera, keamanan, dan harganya. Ya. Oke. Baik, singkat saja. Lalu ChatGPT juga bisa kita gunakan untuk meminta ide atau pendapat ya. Misalkan sebentar lagi kita akan liburan, kita bisa juga nanya ChatGPT ya, menanyakan ChatGPT tentang sebaiknya apa sih kegiatan yang bisa kita lakukan selama liburan ini ya. Kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan selama liburan ya. Nah, selama liburan ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Perjalanan wisata, berlibur ke pantai, lalu mengunjungi keluarga dan teman, berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan rekreasi, lalu membaca dan menonton film, belajar hal baru, membantu dalam kegiatan sosial, bersantai dan merawat diri, dan hal-hal yang lain, mengeksplorasi seni dan budaya. Jadi mungkin kita butuh pendapat tentang apa yang perlu kita lakukan selama liburan, bisa juga menanyakan ke ChatGPT. Ya. Misalkan lagi pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat tentang kasus korupsi? Ya. Nah, yang perlu diingat bahwa meskipun kita bisa meminta ide atau pendapat di ChatGPT, namun untuk beberapa hal ya yang berkaitan dengan pendapat, itu ChatGPT memberikan info bahwa tidak memiliki pendapat pribadi ya. Apakah pro kontra gitu ya, atau hal semacam itu, tapi dia bisa memberikan informasi ya tentang maraknya kasus korupsi yang tentunya disesuaikan sesuai dengan update terbaru, update ChatGPT sampai tanggal September 2021. Korupsi adalah masalah serius ya. Lalu cara pencegahan untuk mengatasi korupsi dari KPK, lalu
bahwa upaya korupsi itu tanggung jawab bersama, dan pentingnya ya saran ya untuk mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Seperti itu ya. Misalkan lagi setuju ya, apakah setuju dengan pemindahan kota Indonesia ke Kalimantan ya, ke Nusantara, dari Jakarta ke Nusantara. Ya, jadi terkadang mungkin karena banyak traffic ya, banyak yang sedang menggunakan ChatGPT, terkadang ada loading ya, ada loading sejenak. ChatGPT ini gratis ya, bisa kita gunakan secara gratis, tapi kalau mau untuk upgrade juga bisa ya, upgrade to plus sebesar $20 per bulan atau sekitar 300.000. Nanti dia bisa untuk lebih cepat responnya, faster response speed, lalu untuk tetap tersedia meskipun sedang banyak traffic ya, itu juga, lalu akses prioritas ya untuk fitur-fitur terbaru dari ChatGPT. Namun di sini saya cukup ya, merasa cukup untuk menggunakan yang free plan ya, atau yang gratis. Nah, jadi di sini ChatGPT sekali lagi sebagai AI tidak memiliki pendapat pribadi ya, lalu tapi dapat memberikan informasi ya terkait dengan pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan. Jadi memberikan informasi ya. Di sini kronologinya Agustus 2019 pengumuman rencana pemindahan ibu kota. Lalu di sini tujuan ya, diharapkan memberikan kesempatan untuk membangun kota baru yang lebih modern dan berkelanjutan ya. Mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan lain, serta memberikan peluang ekonomi. Jadi di sini sepertinya trafficnya sedang banyak ya, jadi sedikit ya slow ya untuk responnya. Baik, ini saya stop. Jadi sangat lengkap sekali ya. Ada harapan, ada tantangan yang kompleks, pemindahan ibu kota. Ini saya stop ya. Oke, lanjut. Lalu sebagai guru ya. Nah ini mungkin kita kalau tadi kita bisa memberikan pertanyaan ke ChatGPT, sekarang ChatGPT juga bisa kita gunakan sebagai guru untuk membantu proses pembelajaran ya. Misalkan di sini salah satunya saya misalkan sebagai guru matematika ingin mencari informasi tentang bagaimana cara mengajarkan materi ya. Bagaimana cara mengajarkan materi bangun ruang, dalam hal ini kerucut ya, kepada siswa. Oke. Nah, ChatGPT di sini bisa memberikan pertimbangan ide ya. Ide bagaimana saya sebagai guru matematika untuk menjelaskan materi kerucut. Pertama melalui demonstrasi visual. Apakah melalui alat peraga ya. Topik kerucut, ember, contoh-contohnya ya. Yang benda keseharian yang memiliki sifat yang sama atau bentuk yang sama dengan kerucut. Lalu di sini ada aktivitas praktis ya. Lalu di sini pembuatan model kerucut ya. Lalu simulasi komputer melalui aplikasi 3 dimensi ya. Lalu permainan dan puzzle, lalu diskusi kelompok dan proyek kreatif. Lalu di sini diberikan penjelasan tambahan untuk mengajarkan definisi, pengertiannya, rumus, perhitungan luas, permukaan, dan volume kerucut dengan menggunakan latihan dan contoh yang umum. Jadi variasi pengajaran juga berbeda, multimedia, praktek langsung, diskusi, dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. Jadi sangat membantu sekali ya ChatGPT ini untuk memberikan pandangan atau ide kepada guru ya, mengajarkan suatu materi. Selain itu misalkan ada pertanyaan tentang pedagogik ya, cara memotivasi anak atau siswa ya dalam pembelajaran.
Jadi permasalahan-permasalahan yang kita temui dalam pembelajaran itu juga bisa kita tanyakan kepada ChatGPT. Di sini ChatGPT menyarankan beberapa strategi untuk memotivasi anak. Ciptakan lingkungan belajar positif, kenali minat dan kekuatan mereka, tetapkan tujuan yang terukur dan realistis, berikan tantangan sesuai, lalu ada variasi dalam metode pengajaran, penguatan positif, lalu ada pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, libatkan orang tua, ya. Buat pembelajaran yang menyenangkan, kenali kebutuhan individu, dan diakhiri dengan pernyataan bahwa setiap anak itu adalah unik. Lalu jadi eksperimen dengan berbagai strategi dan lihat apa yang berhasil untuk memotivasi mereka dalam mengikuti pelajaran. Jadi tetap ya, karena setiap anak itu unik, kita juga perlu bereksperimen untuk mencoba apa strategi yang tepat untuk memotivasi anak. Seperti itu ya. Ini sangat membantu sekali untuk kemampuan pedagogi kita sebagai guru ya, kemampuan mengajar. Nah, misalkan juga berkaitan dengan administrasi ya, untuk bagaimana sih cara membuat RPP yang berbasis problem based learning dengan model problem based learning atau model PBL ya. Kita tanyakan kepada ChatGPT. Berikut langkah membuat RPP dengan PBL. Identifikasi kompetensi, tujuan, lalu pilih masalah yang relevan. Ini tahap-tahap ya, atau langkah-langkah. Buat gambaran umum tentang pembelajaran. Lalu identifikasi kemampuan yang dibutuhkan ya. Kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk memecahkan masalah. Jadi langkah-langkah secara garis besar dalam membuat RPP dengan model problem based learning. Seperti itu. Jadi misalkan kalau biasanya kita mencari di Google gitu ya tentang tahap-tahap PBL. Nah, kalau di sini kita bisa langsung mendapatkan jawaban dari ChatGPT. Ya, seperti itu ya. Ini sangat membantu sekali untuk pembuatan RPP ya. Sehingga lebih sesuai. Oke, di sini lumayan ini ya, ada jeda. Rencanakan refleksi dan evaluasi. Apalagi kita terkait dengan kurikulum merdeka ya. Ini juga ChatGPT bisa jadi salah satu referensi ya, untuk memberikan ide dalam pembuatan administrasi selama pembelajaran. Ya, pastikan RPP Anda jelas, terstruktur, dan sesuai dengan panduan kurikulum yang berlaku di negara Anda. Ya, PBL merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, sehingga peran guru lebih sebagai fasilitator dan pendukung siswa dalam pembelajaran. Baik, tadi permasalahan dalam pembelajaran sudah, lalu administrasi pembelajaran sudah. Sekarang misalkan terkait dengan peningkatan kompetensi guru dalam penelitian ya. Misalkan di sini penelitian PTK. Jadi sekedar info mungkin ya. Jadi sekarang itu sudah sangat lazim ya pembuatan karya ilmiah, baik itu jurnal, makalah, terus tesis, skripsi dan sebagainya. Itu banyak yang sekarang menggunakan bantuan ChatGPT. Misalkan di sini saya ingin membuat penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul peningkatan prestasi belajar siswa kelas 5 melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek ya. Kita tanyakan ke ChatGPT-nya buat latar belakang PTK. Nah, ini latar belakang dari PTK kita adalah pendidikan ya, tentang pendahuluan pendidikan ya. Lalu deskripsi mengenai kelas 5 SD ya di sini. Dan ulasan awal tentang pendekatan berbasis proyek. Lalu di sini ada latar belakang atau urgensi penelitian, yakni tentang potensi pendekatan ini dalam konteks kelas 5 ya. Nah, jadi di sini langsung mengarah kepada pengaruh ya pendekatan pembelajaran berbasis proyek terhadap prestasi belajar siswa kelas 5. Lalu di sini ada penjelasan juga tentang tahap-tahap penelitian ya secara garis besar, pengumpulan data, lalu analisis data dan sebagainya.
lalu harapan dari penelitian ini, dan diharapkan menjadi sumbangan yang berarti dalam pengembangan pendekatan. Misalkan kita mau berserta sumbernya juga, itu bisa ya. Misalkan kita, ini latar belakangnya sepertinya argumentatif ya. Misalkan kita mau untuk menampilkan juga beserta sumber ya, supaya referensinya bisa kita cek lagi di sumber yang disertakan sumbernya. Nah, kita ketik saja di akhir perintahnya beserta sumbernya. Oke, jawabannya masih sama ya, tinggi landasan ya, mungkin beda sedikit ya. Nah, ini pendidikan adalah ya gambaran tentang definisi pendidikan, lalu ada pengarah ke pendekatan ya, pendekatan yang akan dipakai di penelitian ini. Nah, lalu di sini ada langsung ya, ChatGPT memberikan referensi tentang penelitian ya yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ya, dalam ini Hel Olkinuora kalau enggak. Lalu ada sumbernya, ini yang penting ya. Jadi secara langsung ya kita bisa ngecek ya pernyataan yang ada di latar belakang itu, kita bisa berikan catatan kaki kalau kita perlu catatan kaki ya. Kalau kita perlu untuk membuat daftar pustakanya, ini juga sangat memudahkan seperti itu ya. Jika kita menaruh ya di Mendeley misalkan ya, Mendeley itu juga kita bisa cek ya. Misalkan kita mau latar belakang yang lain, bisa regenerate response ya. Ya, misalkan kita merasa bahwa tadi terlalu singkat ya latar belakangnya, mau kita tambahkan. Nah, ini bisa juga kita ya. Nanti kita tinggal gabung saja ya antara dua artikel tadi, artikel pertama, lalu artikel kedua, nanti kita bisa gabungkan ya, seperti itu. Untuk membuat latar belakang yang lebih lengkap di penelitian kita. Oke. Di sini kita berharap ada sumbernya ya. Oke, panjang ya, panjang juga. Nah, di sini ada sumbernya ya. Jadi memudahkan sekali ya membuat referensi latar belakang ya, karena menyertakan sumber juga. Seperti itu ya. Ada nama penulisnya, lalu ada judul. Kalau di sini jurnal ya, Education Research Review berarti ini jurnal, dan juga jurnal. Nah, lalu ini buku ya, sepertinya buku. Nah, jadi sangat lengkap sekali. Kita bisa langsung nanti cross check ya ke referensi yang dimaksud untuk mempelajari lebih dalam ya referensinya. Oke, lanjut. Nah, jadi ChatGPT ini bukan sesuatu hal ya, dia bukan mesin yang serba tahu, dan jawabannya juga belum tentu selalu benar. Jadi kita juga masih perlu untuk verifikasi kebenaran dari informasi yang diberikan oleh ChatGPT ini ya. Jadi dia itu sistemnya menjawab pertanyaan sesuai dengan informasi yang ada di database. Dalam hal ini hanya sampai September 2021 ya. Dan untuk nanti pengembangannya bahwa ChatGPT itu selalu belajar ya setiap waktu untuk memperbarui dan menambah informasi di database-nya. Jadi nanti kita tunggu saja update terbaru dari ChatGPT ini ya. Oke, ternyata masih lumayan banyak untuk sumbernya. Oke, saya sampai berhenti ya biar saya tahu ini. Nah, oke. Sampai 6 ya. Kalau tadi sumbernya itu tadi referensinya 2 ya, tadi 6. Jadi ini bisa kita kombinasikan ya, atau kita gabungkan ya antara dua latar belakang itu. Apalagi kalau kita mau tambahan latar belakang lagi, kita bisa regenerate response ya. Oke. Nah, sekarang ChatGPT itu ada keterbatasan ya, bahwa ChatGPT itu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah pertanyaan yang
memerlukan emosi atau perasaan yang bersifat pribadi. Contohnya di sini, bagaimana perasaanmu saat seseorang yang kamu cintai meninggal? Bagaimana jawaban dari ChatGPT-nya? Ya, di sini ChatGPT-nya masih loading ya. Aduh, aku tidak punya orang yang aku cintai. Bagaimana aku bisa mengerti perasaannya, perasaan itu ya. Bagaimana sebuah mesin bisa mengerti kehilangan, sedangkan mesin sendiri tidak mempunyai sesuatu yang dia cintai. Jadi seperti ini ya, saya tidak memiliki perasaan sebagai manusia, sebagai kecerdasan buatan. Oleh karena itu saya tidak bisa merasakan kesedihan atau kehilangan seperti pribadi seperti apa yang dirasakan manusia. Nah, namun ya meskipun ChatGPT itu dia tidak bisa memberikan pernyataan yang bersifat emosi. Nah, dia tapi memberikan ini ya, memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa ChatGPT kalau misalkan kita merasakan berbagai emosi seperti kesedihan, kehilangan, maka proses itu berbeda dan memerlukan cukup waktu untuk lama untuk mengatasi kehilangan tersebut. Nah, memberikan saran juga ya. ChatGPT juga memberikan saran ketika kehilangan seseorang kita cintai, penting untuk mencari dukungan dari orang terdekat seperti keluarga dan teman untuk membantu proses penyembuhan. Lalu juga bisa melalui ahli kesehatan mental dan bergabung ke kelompok ya. Oke, jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan. Jadi tetap ya, meskipun tidak bisa menjawab secara emosional, tapi dia memberikan saran ya untuk orang yang sedang kesedihan. Oke, lanjut untuk berikutnya, tidak bisa meminta pendapat pribadi juga ya. Misalkan di sini menurutmu siapa artis terbaik di dunia? Ya, kita ketika tanyakan kepada ChatGPT, nah dia langsung memberikan pernyataan bahwa artis terbaik di dunia itu sifatnya adalah subjektif, bergantung kepada masing-masing individu ya. Tapi dia juga memberikan tambahan informasi ya, yang umum itu orang menganggap bahwa Michael Jackson, lalu Leonardo da Vinci ya sebagai pelukis, lalu Meryl Streep dalam bidang film, aktor ya atau aktris ini. Lalu Mikhail Baryshnikov, seorang penari, itu dianggap sebagai artis terbaik di dunia. Ya. Namun dia juga memberikan pernyataan ya, karena ini bersifat subjektif, maka yang terbaik menurut satu individu itu belum tentu sama menurut orang lain. Oke, seperti itu ya. Lalu pertanyaan yang bersifat prediksi itu juga ChatGPT belum bisa menjawab ya. Kapan teknologi transportasi yang bersifat teknologi canggih yang seperti teleportasi itu akan menjadi kenyataan? Misalkan di sini. Nah, sampai saat ini teleportasi itu juga ya masih bersifat fiksi ilmiah ya. Oke. Jadi dia masih belum bisa memprediksi kapan teleportasi itu bisa diciptakan ya teknologinya. Oke. Lebih realistis untuk berfokus pada perkembangan teknologi transportasi yang ada. Ya. Oke. 3 pertanyaan. Selain itu ada juga pertanyaan yang lain ya. Misalkan pertanyaan yang bersifat privasi. Nah, itu tidak bisa. Berapa nomor rekening bank saya? Nah, itu tidak bisa ya. Oke. Maaf, tapi saya tidak memiliki akses ke informasi pribadi seperti nomor rekening bank. Lalu juga kalau kita misalkan menanyakan alamat rumah dan sebagainya, itu tidak bisa dijawab oleh ChatGPT karena bersifat privasi ya. Lalu konteks yang mendalam itu yang bersifat sangat subjektif ya. Itu juga tidak bisa dijawab oleh ChatGPT. Bagaimana ceritanya jika kamu menjadi karakter utama dalam novel terkenal? Bagaimana jika kamu menjadi seorang Superman? Bagaimana kamu jika seorang menjadi seorang Batman, Harry Potter dan sebagainya? Itu juga belum bisa dijawab ya oleh ChatGPT. Namun di sini dia memberikan penjelasan ya. Sebagai contoh, dalam sebuah novel petualangan, saya mungkin akan menjadi karakter yang penuh pengetahuan dan berpikiran cepat. Saya dapat memberikan saran kepada ya, menguraikan teka-teki yang rumit dan sebagainya.
Oke. Sambil menunggu ya novel. Nah, ini bisa memberikan ya, meskipun pertanyaannya sangat subjektif, tapi ya tetap ya ChatGPT bisa memberikan penjelasan. Oke. Nah, ini yang terakhir ya. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan melanggar hukum dan etika itu juga tidak bisa dijawab oleh ChatGPT. Misalkan cara meretas komputer, cara merampok bank, cara membunuh dan sebagainya. Bagaimana jawaban dari ChatGPT? Saya mohon maaf, tapi saya tidak bisa memberikan bantuan atau panduan dalam meretas komputer seseorang karena aktivitas itu termasuk aktivitas yang ilegal dan melanggar hukum, melanggar etika. Ya. Jadi tidak bisa dijawab oleh ChatGPT. Cara merampok bank, bagaimana cara merampok bank? Tindakan yang ilegal ya. Nah, ini juga sama ya, tidak dapat memberikan bantuan dalam tindakan yang kriminal ya. Jadi ChatGPT tidak mau ikut campur terhadap tindakan kriminal yang akan kita lakukan. Oke. Lalu cara termudah untuk bunuh diri. Nah, ini salah satu pertanyaan yang akan memberikan sinyal merah ya, tanda merah. Cara termudah untuk bunuh diri. Nah, ChatGPT langsung berpikir keras ya di sini ya. Nah, langsung ada warning ya. This content may violate our content policy. If you believe this to be in error, please submit your feedback. Your input will aid our research. Jadi di sini pertanyaan yang melanggar ketentuan kebijakan konten ya, kebijakan isi dari ChatGPT. Nah, langsung dia menyampaikan jawaban, saya khawatir bahwa Anda mencari informasi tentang bunuh diri, tapi saya tidak dapat membantu Anda. Jika Anda sedang depresi, putus asa, memiliki pikiran bunuh diri, segera minta bantuan seseorang yang tepat ya. Nah, ini misalkan teman, anggota keluarga, lalu profesional kesehatan mental ya, ahli kejiwaan, dan sebagainya. Lalu dia memberikan motivasi kata-kata ya, yang membangun, bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Banyak orang yang bersedia membantu Anda. Berbicaralah tentang perasaan Anda dengan orang lain yang dapat memberikan dukungan dan membantu menemukan jalan keluar di situasi yang sulit. Intinya, carilah bantuan yang profesional untuk mendapatkan pendukungan dan perawatan yang diperlukan. Seperti itu ya. Cara membunuh juga tidak akan dijawab oleh ChatGPT ya. Masih bunuh diri lagi. Sorry, maaf. Saya tidak bermaksud untuk ini ya. Belum ke copy. Saya stop dulu. Cara membunuh seseorang tanpa diketahui polisi ya. Maaf langsung ya. Maaf ya. Tapi saya tidak dapat memberikan bantuan, informasi, dan panduan. Ya, seperti itu ya. Jadi tindakan-tindakan yang kriminal, melanggar hukum, melanggar etika, melanggar privasi, itu tidak akan dijawab oleh ChatGPT. Oke. Sambil menunggu jawaban selesai. Jadi, simpan percakapan kita di ChatGPT ya. Klik titik 3 di sini, lalu klik settings. Lalu data controls, lalu export data. Nanti dia akan confirm export, akan ke export ya, akan terkirim ke email masing-masing. Nah, misalkan dicek di sini di email masing-masing, di OpenAI-nya, langsung kita download data export di situ. Ya. Nah, setelah terdownload, nanti dia bentuk datanya dalam bentuk HTML ya. Ini nah chat.html ya, jadi dia dalam bentuk HTML seperti ini. Jadi misalkan kalau kita mau merangkum percakapan
ataupun nanti kopas ya, copy ke Word itu jadi lebih mudah seperti itu ya. Baik, di akhir video ini akan saya sampaikan tentang cara sign up ChatGPT.